so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorionis. Dan tiba lagi kita di race perdana atau seri pembuka kita di kelas MotoGP bersama Asep Surasep di Lusail, Qatar, yang mana kita bakal membuka sebuah peluang besar bagi Yamaha untuk di seri pertama. Dan ini merupakan debut pertama Asep di kelas MotoGP di kelas Monster 1000cc, kelas puncak dari balap motor dunia. Untuk setting dari karir musim ini sama seperti musim lalu, di mana untuk balapannya kita menggunakan durasi 20%, kemudian untuk MotoGP Stewart menggunakan versi yang paling ketat, paling sulit sekali. Kemudian untuk tingkat kesulitan kita menggunakan Adaptive AI, yang mana AI bakal menyesuaikan dengan performa playernya. Kemudian di sesi kualifikasi MotoGP Qatar, Yamaha harus memulai dari sesi Q1 terlebih dahulu hingga berakhirnya setelah sekian kita ngelakuin beberapa kali putaran termasuk di sesi free practice hingga sekarang Q1, ternyata Yamaha masih seperti pada basicnya di 2 tahun terakhir ini yang gak pernah bisa bagus. Dan di Q1 kita gagal menembus posisi 20 besar karena Yamaha bersama Asep Surasep akan start dari urutan ke-22 dan Alex Rins start dari urutan ke-18. Dan akhirnya tibalah kita di sesi balapan sprint untuk MotoGP Lusail Qatar, yang mana Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez, trio Ducati mengisi barisan paling depan. Meskipun dia start terakhir, jangan dulu kita berputus asa karena hasil kualifikasi tidak menjamin hasil dari balapan kali ini. Oke, balapan sprint 3 lap saja, otomatis kita bakal menggunakan kompon terlunak di MotoGP, yaitu soft dan soft. Kalau gitu langsung saja kita mulai sprint race perdana untuk MotoGP Career season kedua di kelas MotoGP. Dan inilah dia sesi sprint race MotoGP seri pembuka Qatar Grand Prix. It's on the way. Langsung saja kita mengambil dari sisi luar. Kita mencoba line braking. Kita bakal mengambil dari sisi racing line terluar agar terhindar dari kontak dengan pembalap lainnya. Memasuki tren kedua, Surasep mencoba masuk dari inside line mengovertaking Joan Mir. Sekarang Marco Bezzecchi sedang side by side dengan Surasep dan Fabio Quartararo dengan Ducati Desmo GP24. Cukup tadi menghalang kita hingga akhirnya sekarang Fabio Quartararo membuat sebuah benturan kepada Surasep, dan kini lagi-lagi Fabio Quartararo membuat collision, dan tadi nyaris saja Fabio Quartararo terjatuh. Oke, kini Fabio Quartararo kita blocking, kita defense. Oh my god, M1 kali ini sangatlah susah sekali. Oke, wajar saja kita kena peringatan track limit. Pasti peringatan collision karena emang ada collision cukup berbahaya. Yang kemarin kita kebenturan sama si Raul Fernandez, tapi itu aja nggak sampai bikin kita berdua terjatuh. Oke, side by side tengah terjadi di sini dengan Raul Fernandez. Kini Raul Fernandez mencoba ngover dari selan hingga dia sikat untuk tikungan high speed gunner. Raul masih mendefend, dan kini Surasep tengah mencoba fokus lagi. Oke, tikungan ke-12. Kita early braking, stay in the line, gear 3, high speed corner sektor ketiga gear. Oke guys, come on, kita udah di posisi 15 dan semoga aja bisa tembus di top 10. Itulah target dari tim kita, dan sekarang 2 tikungan terakhir. Oke, cukup wobble seperti biasa. Oke, nggak apa, kita melebar aja. Yang penting jangan kita ngelebarnya sedikit, karena kalau kita ngelebarnya bablas kayak tadi itu malah bagus dan nggak akan dikasih hukuman atau peringatan dari track limit. Oke, sekarang di belakang kita ada Fabio Quartararo, Desmo. Nampaknya suaranya sudah mulai mendekat, yang mana Fabio Quartararo sangat kencang sekali dengan Desmo GP24. YZR-M1 sangat tersiksa di lurusan sirkuit Lusail Qatar. Oke guys, tikungan kedua. Kita sekarang di posisi ke-13 bersama Yamaha Monster Energy. Ini merupakan debut yang lumayan bagus
Meskipun di balapan sprint kita tidak akan mendapatkan poin jikalau finish di urutan ke-13. Minimal di posisi ke-9 untuk mengoleksi 1 poin. Let's see guys, apakah Asep bisa masuk di 9 besar di balapan sprint kali ini. Oke, keluar tikungan ke-6. Jadi seperti biasa, pertama kali kita balapan dengan motor Yamaha ini. Dari awal kemarin tes, memang motornya udah nggak enak banget. Terutama guys ya, itu masalah wobble. Yang motornya suka terlalu bergoyangnya parah banget. Kemudian ketika exit corner, ban belakang suka kebuang. Jadi roda belakang suka kebuang gara-gara gripnya kurang. Suka nge-slide padahal kita udah pakai bantuan ride high device. Itu harusnya udah bisa diminimalisir, tapi karena emang Yamaha lagi hancur-hancurnya, lagi bapuk-bapuknya, ya kita mau apa? Kita bersabar aja sembari nunggu apa yang akan diberikan oleh Yamaha nanti di upgrade part selanjutnya. Oke, nampaknya yellow flag dikibarkan, yang mana Miguel Oliveira terjatuh tadi. Oke, kita langsung aja lewatin limit, tapi nggak akan karena kita langsung bablasin dan kita seakan-akan tidak mendapatkan keuntungan dari melebarnya kita tadi. Oke, sekarang urusan utama menjelang lap ketiga, Fabio Quartararo masih di belakang. Oh, kan Ducati emang kenceng banget sih di sini guys. Jelas tadi Fabio Quartararo nampak jelas ngeburu kita banget di belakang. Untung aja lurusannya nggak terlalu sepanjang Mugello, jadi kita masih aman dan selamat di posisi ke-13. Ini balapan sprint pertama kita di Lusail Qatar, yang mana MotoGP sendiri sudah menggelar balapan sprint selama 2 tahun. Yang awalnya sempat banyak para pembalap MotoGP yang menolak, tapi pada akhirnya ya sekarang fine-fine aja. Karena ya wajar saja cuy, hal baru pasti bakal butuh penyesuaian. Apalagi namanya balapan motor tuh banyak banget collision, kontak yang pasti ujungnya bakal terjatuh. Tapi ya sekarang pun udah bisa diminimalisir dan para pembalap MotoGP udah mulai bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Udah mulai ngurangin rasa egonya masing-masing. Oke, tikungan ke-9 entry corner. Masih astaga, kita motong jalur shortcut. Sering banget gue motong jalur di ke-9, tapi nggak masalah, masih ada 3 bar yang kosong. Oke, exit corner. Tikungan ke-11. Ini BTW gue rekaman lagi jam 11.30 waktu Indonesia Tengah, jadi udah malam banget, sengaja supaya nggak ada keganggu suara bising dari bengkel gue cuy. Oke, sekarang entry corner. Here we go guys. Asep Surasep dekati Raul Fernandez. Sedikit lagi, come on, back straight. Oke, ada 1 meter lagi untuk Surasep bisa mengovertaking Raul Fernandez. Oke, tikungan terakhir sekarang bersiap-siap di exit corner. Namun di lurusan Lusail Qatar, ya sudahlah, kita nggak akan bisa nyusul mesin V4 dari Raul Fernandez dan down. Sprint race MotoGP Qatar selesai dan Surasep finish di urutan ke-13. Pecco Bagnaia menang, Martin Binder melengkapi zona podium, Marc Marquez di posisi ke-5, Enea Bastian ini dengan Prima Pramac Racing di posisi ke-6. Oke, ini bisa gue bilang ada 2 riders MotoGP yang out dari MotoGP draft ya. Ini ada Espargaro sama Frankie yang keluar dari MotoGP. Oke, Miguel Oliveira menjadi satu-satunya riders yang keluar di balapan sprint MotoGP Qatar. Untuk poin hanya Pecco Bagnaia yang paling unggul nih guys ya, dimana ya pokoknya yang dapetin poin di balapan sprint cuman posisi ke-9 aja paling bawah. Kemudian klasemen tim Prima Pramac Racing kombinasi Enea dan Jorge Martin mampu mengasapi Ducati pabrikan. Kemudian klasemen pabrikan jelas saja Ducati yang paling unggul. Greetings to all from the Qatar Peninsula. We're at the Lusail International Circuit near the capital city of Doha. Here we go guys, tibalah kita di starting grid untuk MotoGP main race-nya, tepatnya di Lusail Qatar. Dan sekarang ini Asep Surasep sudah berada di starting grid. Di balapan sprint tadi kita finish di urutan ke-13 dan sekarang kira-kira berapakah posisi yang akan kita dapatkan? Oke, dari hasil evaluasi penggunaan ban soft dan soft masih menjadi pilihan bagi Asep untuk balapan di main race MotoGP Qatar.
Peko start terdepan dan tadi dia meraih kemenangan. Apakah hari ini Peko akan meraih kemenangan di balapan main race-nya? Let's see. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Qatar Grand Prix Lusail Circuit. It's on the way. Full gas dari Surasep. Oke, menuju turn 1. Seperti biasa kita ambil dari bagian luar supaya tidak terjadi collision. Nice sekali, kita menghindari collision sebisa mungkin karena itu bakal ngaruh sama yang namanya peringatan track limit atau MotoGP Steward. Oke, turn kedua kita ambil inside line. Nice sekali, side by side dengan pembalap dari Aprilia Factory. Aduh, kita malah nge-shortcut dan track limit kita kantongin satu kali. Oke, sekarang tikungan keempat, hati-hati. Nampak jelas Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo langsung kita overtake Marco Bezzecchi dari inside line. Pertengahan Ducati masih mencoba melawan, namun oke, Marco Bezzecchi masih mendefend. Kita ambil inside, kita block pass langsung. Finally Yamaha mengungguli Ducati, namun kembali Ducati masih mencoba memburu. Oke guys, gear 2 ini kita agak sedikit kasar mainnya, tapi itulah cara main kita sebenarnya. Kita paksain aja. Dan sekarang ya Allah guys, ini kenapa sih 2 kali track limit, ya ampun. Oke, Fabio Quartararo di depan kita dan kita ambil inside. Oke, kita bakal battle high speed corner dengan Ducati. Fabio Quartararo versus Asep Surasep. Wow, Ducati loh stabil banget cuy, gila. Mana bisa yang mengeburu. Walalalah. Waduh, apakah kita bakal dikasih peringatan? Oh enggak cuy, tidak ada notifikasi dari MotoGP Steward yang berarti manuver kita tadi itu dibilang clear cuy. Agak suka aneh nih MotoGP Steward di MotoGP 24. Oke, backslide di Antonio di posisi ke-8. Guys, gue baru nyadar kita udah masuk di posisi ke-9 alias top 10. Wah mantep nih guys. Kira-kira Asep bisa nggak nih nyusul di Gia sama Acosta? Oh iya, bedanya di sirkuit Qatar sama track lainnya itu di lap kedua AI udah bisa ngebaca performa kita di lap pertama. Nah sekarang ini lap kedua otomatis AI udah mengadaptifkan performanya seperti player cuy, yang berarti mereka bakal lebih kuat nih mulai sekarang di lap kedua. Apakah Surasep bisa menyusul Fabio Di Giannantonio untuk balapan MotoGP main race di sirkuit Lusail Qatar? Oke, Francesco Bagnaia menjadi race leader, Jorge Martin di posisi kedua, Maverick Vinales di posisi ketiga, kemudian Jack Miller, Fabio Quartararo di belakang kita. Ini udah ada peningkatan. Kita bakal ngedapetin poin perdana buat Yamaha dan of course kita menjadi satu-satunya wakil dari pabrikan Jepang, pembalap dari pabrikan Jepang yang mengumpulkan poin pertama nih guys, paling depan. Oke, yellow flag berkibar. Siapakah yang terjatuh? Oh my god, Joan Mir out of the race. Joan Mir seperti biasa gak di Suzuki, gak di Honda, dan sekarang di Ducati selalunya mengalami sebuah insiden crash tipikal dari Joan Mir yang selalu terjatuh. Bahkan guys, beberapa balapan kemarin di MotoGP musim 2024 ya, itu Joan Mir gue rasa dia selalunya jatuh dan minim banget yang namanya bisa finish. Itu benar-benar hasil yang minor banget bagi seorang juara dunia MotoGP 2020. Oke, main straight kita ambil bagian kanan, kemudian kita mencoba late braking. Apakah kita bisa masuk di apexnya? Nice, dapat, dan di Gia Costa cukup melebar. Dan sekarang gap kita semakin rapat dengan duo gas-gas. Oke guys, di Gia yang semula dari Ducati Pertamina, sekarang dia pindah ke gas-gas Red Bull. Oh iya, gue mau infoin guys ya. Jadi misalkan si DJ kan ini DJ itu merupakan mantan. Oke, tunggu. Ini ada satu orang yang crash, kayaknya siapa? Gila berkibar dan guys siapa nih? Oh my god, Marc Marquez out of the race. Marc Marquez, Ducati Gresini out of the race cuy. Sangat disayangkan. Dan Asep Surasep
beranjak, yang semula di posisi ke-9 sekarang di posisi ke-8. Wah, bagus nih. Berdoa ya guys ya, semoga masih banyak para pembalap yang ada di depan kita itu yang mengalami hal serupa. Oke, jadi gue mau infoin ke kalian, ini kan ada fitur Riders Marker di MotoGP 24 ya guys ya. Jadi misalkan ini si Dija kan dia pakai sponsor energy drink, itu kan motor ya bawaan dari Pertamina Ducati. Nah sekarang itu si Dija kan sekarang sama Gas-Gas, yang mana sponsornya Gas-Gas itu Red Bull. Ternyata sekarang ini pun si Dija masih menggunakan, jadi cek per cek si Dija masih menggunakan logo helmnya itu logo Monster Energy Drink, bukan beralih ke Red Bull. Berarti memang cuman ya perpindahan rider saja tanpa perpindahan yang namanya sponsor minum atau sponsor pribadi dari masing-masing pembalap. Tapi ya nggak masalah sih, itu juga masih happy aja. Yang jelas fitur ini benar-benar saya kayak bagus banget buat diaplikasikan di MotoGP karir. Oke guys, lap keempat kita masuki dan sekarang di first corner. Surasep cukup melebar, membuka ruang pada Jack Miller agar lebih dekat sama kita. Oke, tren kedua. Setengah lap sudah berlalu dan dua riders terjatuh dan out of the race. Yang pertama Joan Mir dari Ducati Pertamina Enduro, kemudian Marc Marquez dari Ducati Gresini Racing. Sementara itu Pecco Bagnaia masih menjadi race leader, diikuti oleh Martin dan juga Maverick Vinales. Lagi-lagi yellow flag berkibar, siapakah yang terjatuh lagi? Oke, Miguel Oliveira terjatuh, namun sayangnya Miguel tidak ada di depan kita, yang berarti kita masih tetap berada di posisi 8. Untuk saat ini tidak ada kenaikan posisi lagi. Miguel Oliveira menambah masuk di daftar pembalap yang out of the race setelah crash. Nah, yang gue suka dari MotoGP 24 juga, pembalap itu crashnya bisa crash tunggal, nggak harus ada collision. Atau mungkin hal yang konyol seperti gara-gara bablas keluar lintasan. Jadi kayak benar-benar sekarang itu crashnya lebih masuk akal cuy. Seperti ban depan yang kekunci, kemudian crash itu lebih masuk akal ketimbang crash tunggal. Tapi itu Dija terjatuh. Dija mengalami lockup cuy. Terkunci ban depan dia cuy. Oke, Fabio Dija crash di depan kita pas cuy. Wah, gokil. Dan secara nggak langsung sekarang ini Asep di posisi ke-7. Gila guys, kita di posisi ke-7 nih pakai Yamaha. Kok iso ngono loh. Oke, ini bener-bener kayak suatu hal yang sangat kita bersyukur banget nih. Jadi kita nggak perlu meng-overtaking, tapi karena ada beberapa riders yang terjatuh, kita ada sedikit kecipratan hoki nih guys ya. Jadi luar biasa nih. Oke, sekarang yang masih belum gue tahu, oke kita hampir aja crash kan. Ini nih penyakitnya Yamaha di sini, nggak enak banget. Wobble-nya parah men. Apalagi tiap kita tarik gas, kalau kita nggak hati-hati itu ban belakang bakal kebuang. Syukur-syukur kalau kita nggak sampai high side, itu yang paling parahnya. Oke, tapi sih masih aman ya, karena sekarang ini gap kita sama Jack Miller itu 1,5 detikan, yang berarti ya cukup jauh, masih aman. Dan gap kita sama Costa 2,6 detikan, dan ya itu sangat jauh sekali. Sementara itu gap dengan Francisco Bagnaia sebagai race leader terpaut 7 detikan lebih. Gila, gokil, mungkin bahkan nambah ke 8 detikan cuy. Gue sih kayak nggak ada target ya di paruh pertama musim ini untuk bisa finish di 5 besar. Pokoknya target kita masuk top 10 aja lah di tiap balapan ya. Jadi itu nyesuaiin sama target tim kita juga, yang mana kita diwajibkan untuk bisa finish di balapan tuh di tiap balapan kita harus diwajibkan finish di besar, kemudian di klasemen akhir atau di penghujung musim ini kita diwajibkan finish di posisi ke-5. Jadi ya berdoa aja semoga hal itu bisa kita terrealisasikan, karena kita pakai Yamaha M1 yang notabene ini motor buapuk banget cuy. Makanya kemarin di waktu kita mau naik ke kelas MotoGP itu ada satu tim yang nawarin dari kelas MotoGP, tim yang biasanya itu posisi paling buncit, dan Yamaha kemarin masuk cuy di daftar tersebut. Kita bangga sedih ya, kita yang biasanya dimain di MotoGP 21 ke bawah yang selalunya sulit buat masuk ke Yamaha, tahu-taunya di MotoGP 24 kayak
gampang loh mereka ngebuka ruang, ngebuka kursi kepada si pembalap kita. Ya meskipun jatuhnya kita bakal ngebangin nih Yamaha dari nol juga. Bismillah aja, semoga hal ini bisa kita lalui dengan mudah. Ya semoga aja. Pokoknya gue sih memang sih nggak ada target buat selalu finish di 5 besar, tapi sebisa mungkin gue bakal coba kejar 1 kali kemenangan di season ini. Kita harus lebih realistis lah menghadapi hal seperti ini karena ya kita pakai Yamaha cuy. Seorang Alex Rins saja di kualifikasi nggak tembus di 15 besar. Jadi kayak wajar lah bagi Yamaha di musim ini terseok-seok. Oke, sekarang tikungan ke-7 guys. Setengah lap lagi, race GP Qatar akan segera usai dan gap kita dengan Pecco Bagnaia terpaut 10 detik. Sangat jauh sekali. Pecco udah di tikungan ke-12, kita baru keluar dari tikungan ke-10. Jauh sekali gap kita dengan Pecco Bagnaia. Oke, sekarang tikungan ke-12, entry gunner. Perlahan masuk, hati-hati guys, jangan sampai kita ngebikin mistake. Tikungan ke-11, oke, nice sekali. Dan sekarang tinggal 1 sektor tersisa. Oke, entry corner. Kemudian 2 tikungan terakhir. Itu siapa yang jatuh? Oh my god, Brad Binder crash di last lap, di last sektor. 2 tikungan terakhir, Brad Binder terjatuh. Yang mana sekarang Surase berhasil naik di posisi ke-6 dan kini Lusail Qatar. Balapan perdana Yamaha finish di posisi ke-6, luar biasa. Ini kalau di balapan asli Yamaha bakal dapat sorotan cuy, gila. Oke, ya meskipun kita nggak ada fight, nggak ada overtaking, tapi kita naik nih dari posisi ke-9 naik ke-6 gara-gara ada beberapa riders yang crash termasuk Marquez dan juga Digia serta Brad Binder. Oke, Pecco menang, Jorge Martin kedua, Vinales di posisi ketiga, dan Alex Marquez di posisi keempat. Pedro Acosta di posisi kelima. Kita sebagai rookie di musim ini dengan Pedro Acosta lengket banget nih. Semoga aja hasil ini bisa selalu kita dapatkan di beberapa race kedepannya guys. Semoga aja ya, meskipun kayaknya bakal sulit. Dan yang finish di posisi paling bawah atau yang crash ada Joan Mir, Marquez, Miguel Oliveira, dan juga Brad Binder. 4 riders yang terjatuh di balapan kali ini. Harusnya Miguel Oliveira itu kemarin kan dia crash ya di balapan seperti dan kemudian crash lagi di balapan main race-nya, yang berarti si Miguel itu menjadi pembalap paling kurang hoki nih di MotoGP Qatar. Oke guys, kemudian di klasemen Pecco masih menjadi yang paling unggul, namun Surasep masuk di 8 besar dengan mengoleksi 10 poin yang sama persis dengan Jack Miller. Jorge Martin di posisi kedua, Vinales di posisi ketiga. So far ini yang masih menjadi pesaing kuat adalah Pecco sama si Jorge Martin, yang gue rasa mereka bakal battle lagi buat persaingan di musim ini. Tapi guys, Tony Arbolino kok tidak nampak? Maksudnya kan di musim lalu Tony Arbolino kita pantau dia kayak bisa fight di depan dan dia pun pernah menjadi klasemen leader. Nah sekarang si Tony Arbolino kayaknya kurang bagus nih. Mungkin dia mengalami masa-masa buruk di musim ini. Klasemen tim tentu saja Ducati Lenovo pasti bakal nanjak cuy. Oke lah, pokoknya besok di next race di Portimao kita bakal usaha lagi supaya bisa masuk di 10 besar. Karena itulah target dari tim Yamaha bagi Asep Surasa. Jadi mohon maaf jika beberapa race kita mungkin nggak akan bisa mereka menang karena emang sulit banget pakai Yamaha dan itu bener-bener real cuy, sulit banget buat dikendalikan. Pokoknya kayak motornya pelan banget dan susah buat kenceng gitu loh. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Qatar di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.